Halo Pak Teru, pagi. Saya Ko Samuel Jeffrey Sanjaya dengan NIM 21L10055. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum ulang jurnal The Ecological Crisis dan Self-Delusion dengan bahasa saya dan menanggapi apakah saya setuju atau tidak setuju. Tapi sebelum itu, doakan saya pimpin secara Kristiani untuk memulai video ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi ini. Terima kasih karena kami masih bisa beraktivitas dengan baik. Kiranya Engkau berkati agar pembuatan video ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Ajari saya untuk semakin mengasihi dan merawat bumi ini dan ciptaannya. Dan terima kasih atas kesabaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Jadi ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dengan alam. Berarti krisis ekologi artinya hubungan antara kita sebagai manusia dengan alam itu sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor. Namun yang paling bertanggung jawab itu pada krisis ekologi ini yaitu adalah pada sektor pembangunan, di mana mereka menggunakan barang yang berasal dari alam. Dan ini juga berkaitan dengan delusi dari manusia juga ya. Manusia yang mengalami delusi tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Maksudnya, merusak alam memang tidak akan kerasa jika kita merusaknya dikit demi dikit, ya dikit demi dikit, dan habis. Dan kerusakan ini memang tidak kerasa nyata jika kita belum melihat dampaknya. Kalian juga bisa nonton film yang relate dengan bahasan kali ini, yaitu film The Lorax pada tahun 2012. Film 3D animasi yang menceritakan tentang seorang anak yang mencari tahu mengenai keberadaan pohon asli. Yang dimana Ted, yaitu si anak ini, itu hidup di sebuah kota buatan yang bernama Tennitville, yang semua elemennya merupakan buatan manusia. Tidak ada pohon. Bahkan penduduk kota ini harus rutin membeli udara kemasan agar bisa merasakan udara bersih. Jadi kalau kalian penasaran dengan kisah ini, kalian bisa nonton aja langsung di mana aja. Kalian udah tahu pasti tempat nonton kalian sendiri. Oke, lanjut ke bahasannya. Jadi maka dari itu untuk memperbaiki lingkungan ini agar anak cucu kita bisa merasakan alam yang indah ini, kita harus mulai punya kesadaran akan pentingnya alam. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi dan delusi sehingga menimbulkan krisis ekologi. Oke, untuk menjawab pertanyaan Pak Daru, saya sangat setuju dengan artikel yang Pak Daru berikan, artikel jurnal yang Bapak berikan ya. Manusia memang harus punya kesadaran terhadap pentingnya alam bagi makhluk hidup agar mereka bisa memulai aksi untuk memelihara alam. Kalau dari kutipan kitabnya ada di Amsal 3:19-26, saya bacakan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan dan tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhan akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi sangat jelas dari kutipan kitab tersebut, Tuhan menciptakan dunia ini dengan sepenuh hati, sepenuh untuk ciptaan manusia. Sangat jelas jika kita melihat dari kutipan kitab ini, Tuhan Yesus menciptakan dunia ini dengan sepenuh hati untuk ciptaannya manusia. Oleh karena itu, sebagai ciptaannya kita harus merawat dan menjaga alam yang sudah pencipta kita ciptakan untuk kita. Jadi mari kita menjaga bumi yang indah ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan dari awal sampai akhir ini. Terima kasih karena Engkau telah begitu baik kepada bumi ini dan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi. Haleluya, amin. Oke, saya Ko Samuel Jeffrey Sanjaya NIM 21L10055. Pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan.